Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat tabel dalam HTML. Di materi kali ini kita akan belajar tentang cara membuat form sederhana di HTML. Nah, kita langsung aja mulai ya. Kita buka dulu. Nah, form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Salah satunya adalah kayak form login, comment, data user, dan lain-lainnya. Untuk proses penginputan data dari form akan kita bahas di materi PHP, MySQL, dan JavaScript. Nah, tag yang digunakan untuk membuat form biasanya adalah form, dan yang di dalamnya bisa kita isi dengan input, text area, option, dan select. Nah, kita langsung aja. Cara membuat form di HTML. Form di HTML bisa kita buat dengan cara membuat tag form. Nah, kita langsung praktek. Sini kita buat dulu form.html. Kita buat dasarnya. Nah, di sini sudah kita buat kayak gimana tadi form data kita buat dengan tag form. Oke, kita buat dulu tag formnya. Jadi kalau bisa kita membuat form di HTML, kita harus membuat tag form. Nah, di sini kita buat. Nah, terus tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti action dan method. Nah, jadi di dalam tag form itu dia ada dua atribut yang biasanya digunakan. Yang pertama action, itu untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data kita kirim, dan method itu untuk metode pengiriman data. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut di PHP, tapi kita lihat di sini ada action. Kalau misalnya kalian perhatikan tadi di awal kita buat form. Nah, di sini ada form get dan ada form post. Nah, jadi kita buat pakai get aja dulu. Action kita di sini kita cek dulu selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya. Form action proses PHP, metodenya get. Nah, di sini untuk atribut action kita isi dengan endpointnya. Terus jadi sederhananya ini nih form action seperti ini, dia kan actionnya ke proses. Kita menyuruh file proses ini untuk memproses data form yang kita kirimkan. Jadi setelah kita kirimkan, nanti kan ada tombol submit tuh, biasa kan tombol submit, tombol kirim, atau gimana, tombol save juga bisa. Nah, itu setelah kita klik tombolnya, dia akan diproses oleh halaman ini. Jadi datanya dikirim ke sini dan diproses gitu. Jadi setelah kita kirim datanya, dia akan ke sini. Nah, di sini metodenya ada metode get dan post. Gimana itu perbedaannya apa, nanti kita akan pelajari ketika mulai masuk PHP atau JavaScript. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Ini kita actionnya kita kosongin aja dulu. Terus, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan contohnya membuat form register. Form registrasi ini isinya ada username, ada password, ada nama lengkap, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada agama, dan ada alamat. Nah, di sini ada beberapa tipe form ya. Kita langsung buat. Nah, setelah form kita buat aja dulu, kita pisahkan pakai paragraf. Nah, situ yang pertama kali kita buat tuh username. Nah, kita buat username, kita buat labelnya dulu. Kita buat label, formnya mau diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Label sini kita buat username. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat input type. Input text, karena kita mau ngisinya pakai teks. Nah, input type text di sini ketika kita membuat sebuah field itu apa? Field itu adalah kolom yang bisa kita isi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan field nih. Ini field untuk teks. Di sini namanya kita buat username.
name sama ID ini berguna ketika nanti datanya mau diproses, tapi name ini untuk membedakan tiap form, tiap field dari form. Ini ID, nanti kita pelajari lebih lanjut ketika di PHP. Jadi kita sini cuma butuhnya tipe sama name-nya aja. Tipe ini tipe dari fieldnya mau kayak gimana isinya. Misalnya isinya mau teks, boleh teks. Di sini pakai teks, jadi dia bisa diisi apa aja, di angka, huruf, kode spesial, simbol-simbol gini. Nah itu bisa kita isi pakai teks. Nah terus tadi, jadi untuk penulisannya input, setelah input kita tentukan dulu tipenya. Kita tentukan tipenya apa, tipenya teks. Nah tipe teks ada juga tipenya, kalau bisa mau yang lain ada telepon, ada password dan lain-lain, nanti kita pelajari. Nah terus name ini untuk pembedanya, untuk dia bisa dibilang sama kayak ID tadi, untuk pembeda antara fieldnya. Terus kita buat apa lagi, password kita buat di bawahnya, kita buat paragraf, kita masukkan ke dalam paragraf aja biar rapi. Kita buat label lagi, for-nya boleh diisi boleh enggak. Tadi passwordnya, terus inputnya kita buat ke password. Nah input password, name-nya password, ID-nya boleh kita kosongin aja dulu. Nah di sini di dalam field password ini tipenya berbeda. Ini tadi username tipenya teks dan password tipenya password. Perbedaannya apa? Kalau misalnya tipenya teks, dia bisa tampil. Nah sama kita lihat nih tampil kan. Sekarang kalau misalnya kita ketik di field password, nah dia udah otomatis menyembunyikan karakter yang kita ketik. Nah jadi kalau password kan nggak boleh kelihatan tuh, kalau bisa kelihatan nanti kan bisa dilihat sama orang lain, ketahuan, terus dipakai gitu kan. Nah jadi kalau udah kita pakai tipenya password, dia otomatis disembunyikan karakternya. Nah beda sama teks, kalau teks dia dilihatkan dengan normal. Nah itu perbedaan untuk tipe teks sama password. Nah selanjutnya kita buat nama lengkap kita pakainya teks saja, label nama lengkap, inputnya teks saja, nama, habis itu tempat lahir karena sama kita pakai teks juga, kita copy aja biar cepet. Tempat lahir namanya kita buat beda, TPT lahir, tempat lahir. Nah terus selanjutnya ada tanggal lahir, label tanggal lahir itu kita inputnya pakai date. Nah ada date, TGL lahir. Nah kita bisa lihat di sini untuk tanggal lahir tipenya date. Kalau bisa tipe date, dia otomatis langsung tampilnya kayak gini. Kita klik di sini, dia otomatis langsung milih. Kalau misalnya kita mau milih 2000 berapa gitu, 2010 bulan November, habis itu tanggalnya. Nah dia udah otomatis input di sini. Kalau untuk yang tipenya date, nah gitu tampilan untuk yang tipe date. Kita lanjut lagi untuk yang jenis kelamin kita, karena cuma 2, kita pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan, jadi kita menggunakan radio button. Kita buat dulu labelnya jenis kelamin. Nah di bawahnya kita buat input radio. Nah input radio namanya jenis kelamin. Nah jenis kelamin kita kasih value laki-laki, terus di luarnya kita ketik laki-laki dan lanjut.
kita buat satu lagi untuk yang perempuan, input radio, namanya Jenkel juga. Value-nya perempuan, di luar kita buat perempuan. Nah, sini ada perbedaan. Kalau misalnya di input yang sebelumnya kita gunakan cuma satu input aja, di tipe radio kita menggunakan dua, karena kita membuat dua inputan ini, ada laki-laki ada perempuan. Nah, radio bentuknya kayak gini ya, bulat-bulat itu bisa kita klik. Nah, kenapa? Karena untuk radio memang kayak gitu, dia beropsi. Jadi kalau bisa nanti ada opsi satu lagi, kita buat lagi inputnya satu lagi untuk yang radio. Nah, di sini kenapa namanya sama? Karena ini untuk satu field yang sama. Kalau misalnya kita buat di sini Jenkel 2. Nah, kalau misalnya kita coba kita klik, nah di sini bisa kita klik dua-duanya, langsung kelihatan di sini. Dua-duanya bisa kita klik. Padahal kan kalau misalnya form yang normal, form yang normal dan bagus itu kan dia cuma bisa salah satu kalau bisa dipilih. Yang namanya radio button kan kita pilih antara salah satu gitu kan dari sekian opsi. Yang karena di sini ada dua, berarti kita pilih salah satu. Ini nggak bisa kita pilih dua-duanya gitu. Kalau bisa kita mau milih lebih dari satu pilihan, kita pakai checkbox. Nah, sini kenapa harus sama? Karena kalau bisa berbeda namanya, dia akan seperti ini, bisa kita pilih dua-duanya gitu. Kalau bisa kita samakan, kita pilih. Nah, kalau bisa kita klik ini, kalau kita klik yang ini hilang. Nah, yang ini dia sekarang kepilih. Kita klik lagi sini, nah yang ini hilang. Nah, itu dia fungsinya. Kenapa harus namanya harus sama? Karena dia radio buttonnya itu untuk satu field yang sama. Nah, jadi sama kalau misalnya nanti kita misalnya input radio name, kita membuat yang satu lagi lainnya value ini ada lainnya. Kalau bisa sama kan bisa kita pilih. Nah kan bisa kelihatan dia cuman bisa dipilih salah satu gitu. Jadi kenapa harus sama? Karena dia untuk digunakan dalam satu field yang sama. Nah, terus ini kenapa ada value? Nah, value ini fungsinya nanti untuk data ketika dikirim. Kalau misalnya radio button kita nggak bikin value-nya, ketika kita ngirim data, nanti data yang kita pilih ini nggak akan masuk gitu. Karena yang kita pilih sebenarnya cuman ini aja, tanpa ini sebenarnya. Jadi cuma kita pilih ini aja. Kalau bisa kita kirim nggak ada value-nya, dia nggak akan kebaca di database itu, dia nggak akan muncul yang apa yang kita pilih. Kenapa harus kita pakai value? Karena untuk value ini kan kalau di bahasa Indonesia kan isi. Nah, jadi isinya apa? Isi datanya. Kalau misalnya yang perempuan berarti isi datanya perempuan. Kalau yang lainnya berarti isi datanya lainnya. Kalau misalnya laki-laki, isi datanya laki-laki. Nah, jadi ketika nanti kita kirim datanya, itu akan muncul datanya. Kenapa yang lainnya nggak ada? Karena dia udah untuk yang lain ini dia udah di dalam ini. Kita masukkan misalnya namanya di sini Aziz. Nah, di sini dia udah masuk, datanya udah terinput otomatis gitu. Tapi karena untuk yang radio button berbeda, dia nggak masuk otomatis karena dia kan nggak ada inputan untuk ngisi datanya. Kita cuma memilih. Nah, jadi kita harus tambahkan value-nya biar nanti ketika kita submit datanya, kita kirim datanya ke database, dia muncul apa yang kita pilih. Nah, itu untuk yang radio button. Sekarang kita lanjut ke jenis kelamin sudah agama. Nah, untuk agama, karena agama itu ada banyak. Kalau di Indonesia sendiri yang resmi 5 ya, 5 atau berapa? 5 kalau nggak salah. Karena agama itu banyak, kalau bisa kita bikin pakai radio kayak gini, dia akan makan tempat, jadi banyak banget nanti. Kan nggak efektif tuh, nggak kelihatan, tampilnya juga akan bagus karena banyak banget pilihannya, bakalan bingung nanti. Jadi untuk yang khusus agama kita gunakan yang combo box namanya, atau drop down list. Kita buat dulu paragrafnya, labelnya agama.
Nah, cara membuatnya untuk drop down itu kita menggunakan select, namanya agama. Nah, ininya kosongin. Nah, di dalam select ini kan ada tag pembuka select dan tag penutup yang selectnya. Nah, di dalamnya kita masukkan pilihannya menggunakan option. Value-nya apa? Value-nya misalnya Islam. Terus selanjutnya value-nya Kristen. Habis itu optionnya Hindu. Option Buddha. Satu lagi apa ya? Konghucu ya. Konghucu. Nah, kalau bisa kita lihat tampilannya, nih tampilannya seperti ini. Nah, ini ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di sini untuk cara penulisan combo box itu seperti ini. Jadi kita buat select dulu. Tag pembuka select kita buat, habis itu tag penutupnya select jangan lupa. Setelah itu baru di dalamnya itu kita isi optionnya apa aja. Nah, di sini sama dengan radio button tadi, kita harus menggunakan value biar ketika kita milih datanya bisa kita pilih Hindu, nanti Hindu itu muncul gitu. Nah, seperti itu untuk yang combo boxnya. Jadi penulisannya harus seperti ini, kita kasih value, option, habis itu value-nya apa, terus baru keterangannya gitu. Karena kalau misalnya nggak kita kasih, dia nggak muncul di sini. Cuman value-nya aja kita buat, di sini nggak akan muncul dia. Nah, kosong kan, makanya kita harus buat 2 kali Islam. Nah, baru muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih. Nah, seperti itu yang combo box. Nah, setelah itu kita buat alamat. Alamat habis itu label. Alamat. Terus gitu untuk yang alamat, karena biasanya kan alamat itu kan panjang kan, karena alamat orang tua yang panjang banget kan. Nah, kalau misalnya kita pakai teks sebenarnya bisa input teks, tapi karena teks itu ada maksimal inputnya, biasa berapa 255 kalau nggak salah maksimal inputnya. Sedangkan untuk alamat, kalau kadang ada orang yang alamatnya itu lebih dari 255 karakter. Nah, kalau misalnya kita pakai teks nanti nggak muat. Jadi kalau untuk yang alamat, karena jumlahnya banyak karakternya, kita menggunakan text area. Nah, cara penulisannya seperti itu. Text area, name-nya alamat, ID-nya kosongin dulu. Kolomnya, nah ini kolomnya mau berapa kolom? Ini sebenarnya nggak dibikin juga nggak apa-apa sih. Cuman nah jadi kayak gini kecil gitu. Atau kalau mau dibikin kolomnya mau dibuat 20. Nah, sama seperti yang tabel kemarin, kolom tuh yang ke bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30, 20 nih. Ini 20 totalnya. Ini untuk tampilan awalnya, standarnya row-nya berapa, misalnya cuma 5. Nah, dia akan lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang text area, kalau bisa kita lihat sini bisa kita besar kecilkan. Nah, kalau di browsernya nanti bisa kita besar kecilkan. Nah, seperti itu untuk yang text area. Jadi text area cuman kayak gini aja. Ini ada tag pembuka sama tag penutup, jangan lupa. Nah, sini ada tag pembuka, ada tag penutupnya. Nah, gitu. Misalnya kalau mau diisi, berarti ini ada isinya nanti gitu. Nah, seperti itu untuk yang form register. Jadi tadi kan sudah kita buat nih kan, untuk username sudah, password sudah, nama lengkap sudah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat. Nah, jadi di dalam HTML itu sudah disediakan jenis-jenis inputnya, tipe inputnya seperti apa. Nah, selain dari ini sebenarnya masih banyak, ada seperti telepon, ada checkbox, ada apalagi ya, warna, ada yang lain-lain. Nah, itu bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Kalian bisa buka situs-situs untuk mempelajari HTML kayak W3 School.
habis itu sama situs-situs lainnya. Itu bisa kalian lihat di situ, nanti akan ada banyak jenis-jenis tipe input data untuk penginputan datanya. Sini kita buat form register, ada username, password, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Nah, Bang rasa untuk materi form sederhana di HTML nih memang cukup sampai di sini aja. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi, kalian explore lebih lanjut lagi untuk yang tipe-tipe input lainnya. Kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang bingung, bisa kalian tanyakan langsung ke abang seperti biasa. Atau kalau mengalami kendala juga tak bisa kalian tanya ke abang langsung, nanti abang jelaskan lagi. Nah, jadi sampai sini dulu materi kita tentang form. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.